Sukses adalah kemampuan untuk pergi dari suatu kegagalan tanpa kehilangan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi nih. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu. Amin. Oke, share lagi kegiatan aku seperti biasa, kegiatan ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis dengan 3 orang anak. Yang baru bergabung, salam kenal ya, aku bundanya Hamam yang tinggalnya di Duri, Riau. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe-nya ya. Yang sudah sering nonton video aku, terima kasih telah klik video aku yang sederhana ini ya. Semoga tidak pernah bosan ya buat nonton vlog keseharian aku sebagai ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang masih bayi dan balita. Oke, di sini aku mau masak hemat, simple, dan tentunya enak ya. Aku mau masak balado ikan sama tumis kangkung dan juga mau goreng nasi karena masih ada sisaan nasi kemarin. Aku masak kemarin sore, nasinya tidak habis, jadi mau aku goreng aja untuk sarapan pagi ini. Dan untuk tambahannya aku pakai telur dibuat pakai kulit lumpia, jadinya itu martabak telur. Oke, untuk budget menu masakan aku kali ini kita hitung dulu ya. Untuk ikan 10.000 uang, untuk kangkung itu aku belinya 2.000 ya. Aku bagi 2 kali masak berarti 1.000 budgetnya. Untuk telur itu 2 butir 4.000. Jadinya total semuanya 15.000 untuk menu masakan kali ini. Ini cuman dari pagi sampai ke siang aja ya. Untuk sore itu aku cuman dadar telur dan sama masak indomie. Udah itu aja. Intinya ada menu makan untuk sehari-hari karena setiap harinya itu ya kadang makan enak, kadang itu yang sederhana. Yang penting setiap harinya tuh tetap bisa makan, bisa bikin perut kenyang dan terpenuhi untuk gizi dan nutrisi. Karena aku juga stok buah-buahan untuk anak-anak biar supaya tetap terpenuhi vitaminnya untuk mereka ya. Oke, di sini untuk nasinya udah aku goreng. Ini aku pakai cabai yang aku pernah bikin sambal belacan dan itu masih sisa, aku letak di kulkas. Jadi sambalnya itu bisa dong untuk kita manfaatkan bikin nasi goreng. Dan ini ada sisaan cumi kemarin yang aku masak. Itu aku buat campuran di nasi gorengnya karena cumi asinnya itu ada petenya juga. Jadi kayaknya enak aja ya. Dan ini tuh udah selesai aja untuk nasi gorengnya, tinggal disajikan di piring saji. Oke, menu selanjutnya di sini aku mau angkat dulu untuk ikannya. Ini udah selesai ikannya digoreng. Di sini ikannya mau aku balado aja. Seperti biasa untuk cabe, kalau misalnya budget ikan 10.000 ini kan paling berapa ekor aja ya. Jadi untuk cabe buat balado seperti ini tuh cabenya gak terlalu banyak ya. Paling aku 5 buah dicampur bawang putih 2, bawang merah 2, tomat 1. Udah. Karena kalau anak-anak itu suka yang banyak tomat dibandingkan cabai, jadi nggak terlalu pedes gitu. Itu sering sih aku buat setiap hari ya. Rata-rata kalau misalnya tiba-tiba makanan aku cabenya itu pedes, jadi Bang Hamam itu udah nggak selera makan karena kalau misalnya dia makan pedes kayak nggak enak aja bolak-balik minum. Jadi makannya itu kayak nggak fokus, kayak nggak enak lah ya menurut dia. Makanya aku jarang banget bikin sambal yang pedes-pedes loh teman-teman. Menu balado ikan sama martabak telur udah selesai, tinggal tumis kangkungnya lagi nih. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Alhamdulillah ya, menu aku udah selesai untuk masakan hari ini. Segini aja udah enak banget, udah nikmat banget untuk sekeluarga. Semakin kesini ya aku semakin belajar buat hidup hemat dan minimalis. Karena menurut aku banyak banget mengubah hidup aku ya. Dulu saat aku masih tinggal bersama orang tua itu memang aku belajar hemat ya. Memang terbiasa gitu di rumah itu selalu hemat. Dan sekarang semenjak menikah aku tuh karena tinggal sama suami yang modelnya royal, jadi aku kayak kebawa-bawa gitu teman-teman. Jadi aku kayak ikut-ikutan juga.
Tapi Royal itu bikin boros dan tidak hemat. Hemat itu sekarang pilihan yang terbaik karena memang banyak mengubah hidup aku. Yang pertama, mengurangi stresnya aku. Hidup dengan lingkungan yang selalu bersih dan aku selalu teratur dalam membantu menciptakan rasa ketenangan serta mengurangi kecemasan aku. Dan aku hidup dengan barang-barang yang lebih sedikit di rumah, itu bisa membuat mengurangi kekacauan visual dan mentalnya aku. Yang kedua, menghemat waktu dan uang. Dengan kurangnya barang-barang di rumah aku semakin jarang dalam membersihkan barang-barang karena barang-barang yang ada itu pun aku simpan ke dalam lemari biar tidak terlalu banyak membuang waktu untuk membersihkannya. Dan semakin jarang kita membeli barang-barang di luar, itu semakin menghemat uang juga. Kalau lebih sedikitnya barang, itu bisa meningkatkan fokusnya aku dan produktivitasnya aku. Karena kalau misalnya terlalu banyak barang yang mesti aku pikirkan yang mau dibersihkan, maka hilang fokus aku untuk mengurus yang lainnya. Dan produktivitas aku juga berkurang. Oke, lanjut ke videonya. Di sini aku udah selesai bersihkan cucian piring yang bertumpuk ini. Karena sinknya kecil jadi nampak bertumpuk gitu, tapi sebenarnya piringnya itu tidak terlalu banyak. Aku mau bersihkan dulu di bagian kompor, meja, sama dindingnya ini. Di sini aku mau sapu-sapuin dulu untuk lantai yang ada di dapur ya. Untuk cucian piring yang udah aku cuci itu tuh nanti aku tiriskan dulu baru aku masukkan ke dalam lemari. Kalau misalnya dimasukkan langsung itu bisa bikin lemari berjamur. Kalau aku itu barang-barang selalu dibuat hemat ya, sayang aja kalau misalnya dirusak. Jadi aku jaga sekali untuk barang-barang yang aku punya. Setelah di bagian dapur aku bersihkan, di sini aku mau bersihkan di bagian ruang TV ini. Ruang TV ini tuh ada tilam tahu sama tilam yang kecil, itu aku angkat dulu baru aku bisa bersihkan di bagian lantainya. Biar supaya pasirnya itu hilang semua dan bersih menyeluruh. Kalau udah bersih-bersih rumah seperti ini itu tuh bikin hati aku tenang dan juga bikin aku nyaman dan tentunya anak-anak juga terasa nyaman dan hidup jadi lebih sehat aja. Kalau hidup sehat itu juga bisa bikin kita hemat ya dan minimalis. Kalau sehat kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berobat. Kalau sehat kita bisa berproduktif di rumah. Untuk adik Hilya tadi udah aku mandikan dan sekarang dia itu lagi mandorin aku duduk di atas stroller sambil aku bawa ke dapur, sambil aku bersih-bersih dapur, cuci piring tadi, sambil aku bawa juga ke ruang TV dan ke kamar ini. Di sini aku buka jendela dan juga gorden yang ada di kamar. Aku lanjut mau bersihkan di bagian tempat tidur. Ini aku gibas-gibas aja untuk spraynya biar supaya lebih bersih untuk pasir-pasirnya itu pada turun. Aku tuh udah ada kepikiran buat beli peniti yang besar-besar kayak kalian itu kan pakai peniti ya teman-teman. Biar supaya spray itu nggak geser-geser jadi nggak repot aja setiap hari buat bersihkan spraynya. Cuman ya kayak nggak ada waktu dan tidak ada kesempatan untuk beli si penitinya itu. Pengen juga beli online tapi kok ongkirnya mahal banget gitu ya. Jadi aku tahan-tahan dulu buat selera. Ya sekarang ini memang aku udah kurang-kurangin untuk belanja online. Terakhir aku belanja online itu banyak pas saat lebaran kemarin. Mudah-mudahan lebaran tahun ini bisa aku rubah biar supaya belanja online itu tidak banyak dan tidak membengkak untuk pengeluaran seperti baju lebaran dan lain-lain lah ya. Ya gitu suka aja gitu kalau udah ngelihat Shopee, TikTok atau aplikasi lainnya itu tuh rasanya kayak ada aja yang tergiur yang pengen dibeli.
Oke, untuk buka jendela di ruang tamu di depan udah aku bukain, udah bersihkan sofanya juga. Di sini aku mau sapu di bagian terasnya. Hari ini cuaca di tempat aku cukup panas ya. Syukurlah bisa buat kita itu jadi lebih sehat, karena kalau udah musim hujan itu tuh kambuh lagi kayak batuk pileknya kami gitu teman-teman. Aku dan anak-anak lah ya. Oke, sampai sini dulu ya video aku. Assalamualaikum.